Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Baik, Bu. Bu. Baik ya, alhamdulillah. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah, Bu. Baik, jika sudah siap, silahkan kalian siapkan alat tulis, buku, atau sumber belajar apa saja yang berkaitan dengan materi hari ini. Ya, baik. Karena semuanya sudah bawa dan sudah menyiapkan alat tulisnya, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan doa. Ketua kelas, Ibu minta untuk memimpin doa ya. Ya, Bu. Saya ya, Bu. Ketuanya, Bu. Iya, Nur. Ya. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih ya, Nur. Baik, sekarang Ibu absen dulu nih. Nur Soliha hadir? Hadir, Bu. Yana Royana? Hadir, Bu. Holi Naomi? Hadir, Bu. Dewi Ratna? Ya, Bu, hadir. Ya, berarti hadir semua ya. Ya, Bu. Bu. Ya, baik anak-anak. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, masihkah kalian ingat tentang materi bilangan yang dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Siapa yang masih ingat? Dewi? Ingat nggak materi sebelumnya? Saya lupa, Bu. Lupa ya? Ada yang Iya. masih ingat? Masih ingat yang dipelajari sebelumnya? Yang tentang bilangan itu ya, Bu, yang Iya. ada positif, negatif. Begitu ya, Bu? Ya, iya, positif, negatif. Ada apa lagi? Ada 0 yang di tengah-tengah itu, Bu. Ada 0 ya. Iya, jadi yang tadi disebutkan oleh Holly itu adalah beberapa macam bilangan bulat. Nah, coba kalian perhatikan garis bilangan berikut ini. Di sebelah kanan, ada bilangan apa saja, Nur? Bilangan positif, Bu. Dari 1 sampai 2, 3, dan seterusnya, Bu. Iya. Kalau yang sebelah kiri, Yana? Bilangan negatif, Bu. Berapa saja? Ada negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, dan negatif 1, Bu. Kalau digambar. Iya, terima kasih ya, Yana. Holly, coba sebutkan yang di tengah itu. 0, Bu. Ibu, saya 0 boleh ya? bertanya, itu ada Iya. bilangan caca kan? Apa yang dimaksud dengan bilangan caca? Nah, ada yang bisa membantu nggak? Dewi? Bilangan caca itu yang dimulai dari 0, Bu. Ya, terus apa lagi? 0, 1, 2, sampai 5, Bu, kalau dari gambar. Iya, jadi Holly bisa paham kan? 0 Iya, itu Bu. termasuk bilangan caca. Bilangan caca dimulai dari bilangan 0, 1, 2, 3, sampai seterusnya. Bisa paham kan, Holly? Iya, bisa, Bu. Nah, seperti ini. Untuk membandingkan dua bilangan bulat yang mendekati 0, kalian cukup melihat posisi kedua bilangan tersebut pada garis bilangan. Semakin ke kanan, maka bilangan tersebut semakin besar. Dan kalau semakin ke kiri, bilangan tersebut semakin kecil. Nah, untuk materi hari ini, yang akan kita pelajari adalah operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat.
Tahukah kalian manfaat dari mempelajari materi operasi hitung bilangan bulat? Siapa yang tahu? Nur, tahu nggak manfaatnya? Nggak tahu, Bu. Nggak Untuk tahu. biar bisa menjumlahkan mungkin, Bu. Ya, siapa lagi tahu manfaat dari mempelajari materi ini? Itu Bu, termometer ya Bu ya? Termometer ya, untuk Iya. mengukur suhu tubuh ya. Iya Bu. Iya, jadi semua yang disebutkan itu benar. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari, yang pertama, menjelaskan berbagai sifat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan bulat. Yang kedua, melakukan operasi hitung bilangan bulat dengan memanfaatkan sifat operasi penjumlahan dan pengurangan. Yang ketiga, Ibu minta tolong sama Yana, bagaimana? Yana bisa membacanya? Ya, sepertinya hari ini ada gangguan ya sama laptop. Mungkin Holly bisa membantu, Holly. Ya Bu, mau bacakan Silakan yang slide ya Bu. Indikator pencapaian kompetensi 3.2.1 menjelaskan berbagai sifat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan bulat. 3.2.2 melakukan operasi hitung bilangan bulat dengan memanfaatkan sifat operasi 1, penjumlahan dan pengurangan. 3.2.3 mengaitkan operasi hitung bilangan bulat dengan memanfaatkan sifat operasi penjumlahan dan pengurangan. 4.2.1 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Ya, terima kasih Holly. Tepuk tangan untuk Holly. Ya, Bu. Nah, sekarang kita lanjut. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama adalah menjelaskan berbagai sifat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan bulat dengan benar. Yang kedua, mengaitkan operasi hitung bilangan bulat dengan memanfaatkan sifat operasi penjumlahan dan pengurangan dengan benar. Yang ketiga, mengaitkan operasi hitung bilangan bulat dengan memanfaatkan sifat operasi penjumlahan dan pengurangan dengan tepat. Yang keempat, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dengan tepat. Ya, untuk yang nomor 2 dan 3, mohon maaf ya, di sini ada kesalahan penulisan ya. Ibu lanjut. Untuk penilaiannya, ada 3 yang Ibu nilai. Ada kognitif, dan itu tes tertulis. Untuk keterampilan, semua isi yang ada pada LKPD. Sedangkan afektifnya, yang Ibu nilai adalah spiritual dan disiplinnya. Nanti akan Ibu kirimkan lembar penilaian dirinya ya. Mohon kalian isi di akhir pembelajaran. Nah, sekarang amati permasalahan berikut. Nur, coba dibaca. Ya, Bu. Lisa mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Lisa mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Berapa boneka yang dimiliki Lisa sekarang? Iya, siapa yang bisa jawab ini? Saya, Bu. Siapa itu? Nur Solihah, Bu. Oh iya, silakan Nur Solihah. 7 ya, Bu ya? 7 ya? Iya. Iya. Karena udah punya 3, terus dikasih 4 ya, Bu. Iya, benar. Nah, kalau menggunakan garis bilangan, seperti ini. Kita bisa ilustrasikan, karena Lisa memiliki 3 boneka, maka dari titik asalnya bergerak adalah 0. Dia bergerak ke 3 satuan ya, karena 3 boneka. Karena positif, jadi bergerak ke 3 satuan sebelah kanan. Kemudian, karena mendapatkan 4 boneka lagi, berarti ditambah 4 ya. Jadi bergerak ke 4
satuan ke kanan. Mohon maaf, ini ada kesalahan ya. Berarti dia berhenti di titik mana itu? Nur Solihah, Ya, Bu. berhenti titik mana? 7, Bu. Iya, 7 ya. Jadi boneka yang dimiliki Lisa sekarang adalah 7 boneka ya. Tepuk tangan untuk Nur Solihah. Nah, coba kalian perhatikan. Ada gambar apa itu? Sepatu, Bu. Sepatu ya. Berapa jumlahnya? 6, Bu. 6. Nah, ini adalah sepatu yang dimiliki oleh Tia. Tia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Karena sedang senang hati, Tia memberikan 2 pasang sepatunya kepada sepupunya. Berapakah pasang sepatu yang dimiliki Tia sekarang? Holly bisa menjawab? 4, Bu, karena yang dimiliki Tia 6, lalu dia sudah berikan 2, berarti 6 dikurang 2 sama dengan 4, Bu. Iya, berarti cukup mudah ya. Seperti ini penyelesaiannya. Jadi dari bentuk soal tersebut kan 6, dia memiliki 6, kemudian diberikan 2 lagi ya. Nah, kita ilustrasikan seperti ini. Karena awalnya dia memiliki 6 pasang sepatu, berarti dari titik 0 kita ke 6, sebanyak 6 kali ke sebelah kanan. Kemudian, karena memberikan 2 pasang sepatu kepada sepupunya, maka dikurangi 2. Tanda merah ini berarti dikurangi ya, dia balik ya. Berarti panahnya berbalik arah ke kiri 2 satuan. Berarti berhenti di mana itu, Holly? 4, Bu. 4 ya. Nah, sekarang kita masuk di sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Coba perhatikan, ada beberapa soal di sini ya, ada 8. Jika diperhatikan pada soal nomor 1 dan 2, posisi bilangan saling berkebalikan. Namun hasil dari kedua penjumlahan tersebut adalah sama, yaitu berapa nih? Dewi, bisa menjawab untuk nomor 1 dan nomor 2, berapa hasilnya? 870, Bu. 870 ya. Begitupun pada soal nomor 3 dan 4, hasilnya juga sama. Berapa? Yana, bagaimana? Sudah bisa menjawab? Iya, Bu. Apakah suaranya sudah terdengar, Bu? Sudah, Yana. Gimana, Bu. Yana bisa bantu nomor 3 dan 4? Bisa, Bu. Kalau jawaban saya 680, Bu. 680 ya. Iya. Nah, sekarang hasil yang sama itu pun berlaku untuk penjumlahan bilangan bulat lainnya. Karena berkebalikan, berarti sifat seperti ini dinamakan sifat komutatif. Selanjutnya, nah untuk sifat komutatif secara umum, jika A dan B adalah sembarang bilangan bulat, maka berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Apakah sifat komutatif juga berlaku pada operasi pengurangan? Nur, coba dibantu. Apakah sifat komutatif juga berlaku pada operasi pengurangan? Tidak, Bu, sepertinya. Karena kalau 5 dikurangi 2 tidak sama dengan 2 dikurangi 5 ya, Bu ya? Iya ya. Kita kembali ke contoh yang tadi ya, untuk nomor 5 dan 6. Nah, ternyata tidak bisa berlaku untuk operasi pengurangan. Contohnya, bisa kita lihat pada soal nomor 5 dan 6. Pada kedua soal tersebut, susunan bilangan yang dikurangi dan pengurangnya saling berkebalikan. Pada soal nomor 5, hasil pengurangannya berapa? Sudah belum? Sudah, Bu.
Sudah ya. Nah, sekarang Nur dijawab. Berapa untuk soal nomor 5 dan 6? Nomor 5, 680, Bu. 680. Kalau yang nomor 6? Yang nomor 6 masih bingung, Bu, karena dibalik. Dibalik ya. Ada yang bisa menjawab? Dewi untuk yang nomor 6? Saya juga belum, Bu. Itu hutang bukan ya, Bu, ya? Yang mana? Yang nomor 6, Iya, yang nomor 6. Kenapa? itu kan yang awal lebih kecil, sedangkan pengurangnya lebih besar. Kalau dulu, waktu SD kan juga pernah, itu hutang bukan ya, Bu, ya? Apa itu? Jadi, masih punya hutang 680. Iya. Nah, kita ambil contoh. Kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Untuk soal yang nomor 6, misalkan kita mempunyai utang 120.000. Nah, kita mau membayarnya, tapi kita membayarnya dengan uang berapa itu? 700. Kita membayarnya dengan uang 700 ya. Nah, sebenarnya kalau yang Ibu jelaskan ini, itu sama dengan soal yang nomor 5. Sedangkan kalau yang nomor 6, kebalikan dari itu. Berarti, siapa yang bisa menjelaskan? Yana? Iya, Bu. Coba, Yana bantu menjelaskan. Yang nomor 6 ya, Bu. Iya. Kasih Kalau contoh untuk kehidupan sehari-hari ya. Iya, jadi tadi kan uang saya itu ada 120 ya, Bu. Halo? Iya, Bu? silakan Yana, dilanjut. Nah, tadi ternyata kalau dikurang itu saya andaikan dengan hutang, Bu. Itu kalau tidak salah 80 ya, Bu. Iya. Jadi hutang saya kalau misalkan saya tadi kurang. Jadi kalau hutang saya kurangkan, jadi hutang saya tinggal 660, Bu. Jadi kalau hutang saya jadikan negatif, Bu. Negatif ya. Iya, jadi kalau utang itu kita jadikan negatif. Ibu lanjut ya. Ternyata jika dicermati, hasil keduanya tidak sama, sehingga dapat kita simpulkan bahwa pada operasi pengurangan tidak berlaku sifat komutatif. Nah, untuk sifat yang kedua adalah sifat asosiatif. Secara umum, jika A, B, dan C adalah sebarang bilangan bulat, maka berlaku A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A ditambah B ditambah C. Untuk contohnya seperti ini. Misalnya kita ketahui A sama dengan 80, B sama dengan 20, dan C sama dengan 50. Nah, kita masukkan sifat asosiatif tadi. Untuk A-nya kan 80 ya, A-nya 80, ditambah B-nya 20, ditambah 50. Sama dengan 80 ditambah 20, ditambah 50. Nah, seperti ini 80 dia tetap ya, sedangkan yang di dalam kurungnya kita jumlahkan dulu. 20 ditambah 50 sama dengan 70. Nah, untuk yang berikutnya lagi 80 ditambah 20 sama dengan 100 dan ditambah 50.
Berarti 80 tambah 70 berapa, Yana? 80 ditambah 70 jadinya 150 bukan, Bu? Iya, benar. Pintar sekali. Yang berikutnya, 100 ditambah 50, Holly berapa? 150, Bu. Iya, jadi sama-sama 150 juga ya. Nah, berdasarkan hasil di atas, terbukti bahwa A tambah B tambah C sama dengan A ditambah B tambah C, hasilnya sama ya. Jadi, terbukti bahwa selain sifat komutatif, pada penjumlahan bilangan bulat juga berlaku sifat asosiatif. Nah, untuk sifat-sifat lain dari bilangan bulat, ada 3 nih. Yang pertama, penjumlahan bilangan genap ditambah bilangan genap. Contohnya, 6 ditambah 8 sama dengan 10. Dengan demikian, bilangan genap jika ditambah bilangan genap, maka hasilnya juga bilangan genap, Bu. Iya, pintar Yana. Yang nomor 2, Nur. Tolong dibaca, Nur. Baik, Bu. Penjumlahan bilangan genap ditambah ganjil. Contohnya 6 ditambah 7 sama dengan 17. 6 ditambah 7, 13 ya, Bu ya? Oh iya, ternyata Nur teliti sekali ya. Terima kasih ya, Nur. Sama-sama, Bu. Jadi Bu, yang nomor kesimpulannya 1. bagaimana, Nur? Berarti jika bilangan genap ditambahkan dengan bilangan ganjil, nanti hasilnya bilangan ganjil, Bu. Nah, iya, terima kasih ya, Nur. Sama-sama, Tepuk tangan Bu. buat Nur. Kemudian yang nomor 3, ada yang bisa membantu Ibu? Saya, Bu. Yana lagi ya. Yang belum siapa ini? Saya belum, Bu. Ya, Dewi. Nomor 3 ya, Bu? Iya. Iya, 3 bilangan ganjil ditambah 5 bilangan ganjil sama dengan 8 bilangan genap. Iya. Kesimpulannya? Bilangan ganjil jika ditambah bilangan ganjil, maka hasilnya bilangan genap. Misalnya, terima kasih Dewi. Tepuk tangan buat Dewi. Selanjutnya, agar kalian dapat lebih memahami terkait materi operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan, ayo selesaikan permasalahan pada LKPD sesuai dengan langkah-langkah yang telah disediakan. Untuk langkah-langkahnya, Ibu menggunakan problem based learning ya. Jadi yang pertama, kalian membentuk 4 orang dalam satu kelompok ya. Ibu bagi ya. Untuk kelompok yang pertama yaitu Nur, kelompok kedua Yana, kelompok 3 Holly dan kawan-kawannya, dan kelompok 4 adalah Dewi dan kawan-kawannya juga ya. Nah, kemudian nanti kalian akan mengamati masalah yang sudah Ibu berikan pada LKPD. Sudah di-download kan LKPD-nya di grup WhatsApp? Sudah, Bu. Ya, Bu. Ya, kalau sudah, silakan kalian berdiskusi ya. Ibu kasih waktu 10 menit cukup. Ya, bagaimana diskusinya? Sudah semua? Sudah, Bu. Kelompok 1 sudah? Sudah, Bu. Kelompok 2? Sudah, Bu. Kelompok 3? Sudah, Bu. Kelompok 4? Sudah, Bu. Sudah, baik. Ibu minta untuk 2 orang perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Kelompok lain mohon memberikan tanggapan. Ibu bagi saja ya untuk yang presentasi, itu kelompok 1 dan kelompok 3. Kemudian kelompok 1 ditanggapi oleh kelompok 2
Dan kelompok 3 ditanggapi oleh kelompok 4 ya. Silakan Baik, Bu. kelompok 1 maju. Presentasi. Sudah, Bu. Sekian dari saya. Kelompok 3. Kelompok 3 silakan presentasi. Iya, Bu. Sudah ya? Nah, jadi siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Saya, Bu. Yana, silakan Yana. Iya, Bu. Jadi, hari ini kita belajar bilangan bulat beserta contoh di kehidupan sehari-hari. Selain itu, kita juga belajar tentang sifat-sifat yang ada di bilangan bulat. Terus, ternyata di bilangan bulat itu tidak berlaku, sifat komutatifnya tidak berlaku, maksudnya berbeda antara penjumlahan dan pengurangan. Seperti itu, Bu. Iya, ada lagi yang mau menambahkan? Terima kasih Yana. Kelompoknya Nur mau menambahkan? Mungkin masih ada yang kurang dari kelompok Yana? Sudah, Bu. Sama, Bu. Sama ya. Iya, baik. Semuanya bagus. Untuk kesimpulannya, memang yang kita pelajari adalah sifat komutatif dan sifat asosiatif yang paling penting ya. Tapi tadi sepertinya Yana belum menyebutkan ya, sifat komutatif itu apa aja? Masih ingat? Iya, Bu. Coba disebutkan. Sifat komutatif ya, Bu. Iya. Komutatif itu sifat berkebalikan, bukan? Yang tadi itu bukan, Bu. Iya, itu apa saja itu? Sifat komutatifnya itu berlaku untuk penjumlahan, Bu. Misalkan dengan B, maka sama dengan B ditambah dengan A. Tapi tidak berlaku untuk pengurangan, Bu. Iya, pinter sekali. Berarti Yana sudah baca bahan ajar yang Ibu kirim juga ya. Ya, kemudian yang kedua, ada sifat asosiatif. Coba Holly, apa saja yang ada di sifat asosiatif? Holly, apakah masih di sini? Iya, Bu. Signalnya Ya. hilang-hilang. Ya. Signal saya lagi jelek ini, Bu. Oh, signalnya jelek ya. Mungkin cuacanya lagi buruk ya di situ. Iya, Bu. Oh iya, kalau begitu Dewi bisa membantu? Iya, Bu. Gimana, Bu? Untuk sifat asosiatif, Dewi. Masih ingat Asosiatif. nggak tadi? Pengelompokan bukan ya, Bu? Iya, apa saja yang dikelompokkan? Saya lupa, Bu. Misalnya, seperti yang tadi ada A ditambah dalam kurung, B ditambah C. Sama dengan A ditambah kurung UKB ditambah C kurung tutup. Iya, pinter. Terima kasih, Bu. Nah, karena semua sudah presentasi, maka untuk bahan evaluasi, silakan kalian kerjakan soal latihan yang ada pada LKPD ya. Silakan kalian kerjakan, nanti kalian kumpulkan pada grup WhatsApp ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, kalau sudah, sebagai bahan refleksi, coba siapa yang bisa simpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Nur. Ya, Bu. Tadi sudah disimpulkan, Bu. Kita belajar tentang operasi hitung bilangan bulat, Bu. Itu saja ya. Tadi kan kesimpulan dari setiap kelompok. Nah, mungkin ada lagi. Selain itu,
Banyak, Bu. Tadi kita belajar tentang sifat-sifatnya, Bu. Dari komutatif, asosiatif. Bu Aisyah, apakah Iya, terdengar? iya. Sudah ya Nur ya? Sudah. Iya, tadi yang kita pelajari, mungkin Nur lupa ya, yang pertama ada bilangan ya untuk pengenalan awal. Nah, seperti itu. Jadi, sebagai penutup, silakan kalian berikan kesan dan pesan dalam proses pembelajaran hari ini ya. Silakan ditulis pada kertas HVS, kemudian hasilnya kalian fotokan ya. Dan jangan lupa ada penilaian diri ya yang sudah Ibu siapkan. Baik, Bu. Ya, silakan diisi ya. Mungkin untuk pembelajaran hari ini sampai di situ dulu. Selanjutnya, silakan kalian pelajari operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat ya untuk pertemuan selanjutnya. Bisa kalian baca di bahan ajar ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Iya. Mungkin itu saja dari Ibu. Sebelum Ibu tutup, ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Baik. Nah, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Tadi Nur sudah. Sekarang siapa yang bersedia? Saya, Bu. Baik, Dewi, silakan. Baik, teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Cukup? Sudah, Bu Aisyah. Ya, terima kasih ya Dewi. Nah, Amin. dengan demikian, maka kegiatan pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu ya. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu Terima Aisyah. kasih, Bu. Sama-sama.